Pernah nggak kita habiskan waktu kita cuma buat mikirin yang udah berlalu? Atau lebih parah lagi, kita takut mati-matian sama sesuatu yang bahkan belum kejadian. Ya, kita terjebak di masa lalu dan masa depan yang sama-sama nggak punya wujud. Tapi guys, tahu nggak? Akan ada yang baru dari masa lalu dan masa depan. Kabar pastinya nggak akan pernah datang. Seringnya kita terjebak sama hal-hal yang udah berlalu. Hubungan yang kandas, keputusan yang salah, atau bahkan kesempatan yang udah lewat. Kita mikir, coba aja waktu itu aku begini. Pasti hidupku sekarang beda. Masalahnya, kita terus ngulang-ngulang di kepala, berharap masa lalu bisa berubah. Padahal, nggak akan ada yang baru dari masa lalu. Semua yang udah terjadi ya udah nggak bisa kita sentuh lagi. Jadi buat apa kita terus lari ke sana? Dari sesuatu yang nggak ada. Terus gimana sama masa depan? Kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Banyak banget yang kita takutkan. Takut gagal, takut nggak sukses, takut nggak sesuai rencana. Tapi coba deh kita mikir sebentar. Masa depan itu belum ada, belum punya wujud. Semua yang kita takutkan itu bayangan. Ngapain kita habisin waktu buat takut sama sesuatu yang bahkan belum ada? Kabar pastinya nggak akan pernah datang. Setiap detik yang kita lewati sekarang, masa depan berubah. Jadi, gimana caranya kita bisa tahu pasti? Lalu apa solusinya? Jalani aja, tanpa harus berlari kencang. Hidup nggak selalu tentang lari dari masa lalu atau ngejar masa depan. Kadang, yang perlu kita lakukan cuma satu. Berhenti, nafas, dan jalani apa yang ada di depan kita sekarang. Fokus sama yang nyata, yang bisa kita rasain, kita lihat, kita lakuin di sini dan sekarang. Gak ada gunanya kita lari terburu-buru ke masa depan. Karena kita bakal kehabisan energi buat menikmati apa yang ada sekarang. Sederhana, tapi ini yang bikin hidup kita lebih ringan. Pernah kan kita ngerasa stuck, terjebak di masa lalu yang gak bisa kita ubah? Atau ketakutan sama masa depan yang belum pasti? Pikirannya campur aduk, kayak hidup gak pernah tenang. Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Nah, statement takkan ada kabar baru dari masa lalu dan takkan ada kabar pasti dari masa depan. Jalani aja tanpa harus berlari kencang. Sebenarnya punya makna yang dalam banget. Dan kalau dipikir secara ilmiah dan psikologis, ada alasan kuat kenapa kita harus berhenti ngejar bayangan masa lalu. Atau takut berlebihan sama masa depan. Mari kita bahas. Takkan ada kabar baru dari masa lalu. Secara ilmiah, otak kita tuh dirancang buat belajar dari pengalaman. Jika kita ngalamin sesuatu, otak menyimpan memori tersebut di area yang namanya hippocampus. Itu gunanya buat kita belajar dari kesalahan atau mengenang hal-hal indah. Tapi masalahnya, otak juga bisa overwork. Psikologisnya gimana? Kita sering terjebak dalam yang disebut rumination, yaitu mikir-mikir ulang kejadian masa lalu yang sebenarnya udah nggak bisa kita ubah. Ini kayak playlist yang diputar terus-terusan tanpa ada lagu baru. Hal ini bikin kita kehabisan energi mental buat fokus ke yang sekarang. Misalnya, ada hubungan yang gagal, atau keputusan yang salah yang bikin kita nyesal terus. Kita terjebak di sana, berharap ada hal baru dari sesuatu yang udah lewat. Tapi kenyataannya, nggak ada yang bisa berubah. Yang terjadi, ya udah terjadi. Kita mesti ingat, memikirkan masa lalu tanpa mengambil pelajaran nggak akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Masa lalu bukan buat diubah, tapi buat dipelajari dan dilepaskan. Takkan ada kabar pasti dari masa depan. Kalau kita ngomongin masa depan, secara ilmiah, otak kita juga punya peran besar dalam menciptakan prediksi. Ada bagian otak yang disebut prefrontal cortex
yang fungsinya buat bikin kita bisa ngerancang masa depan. Ini bagus, karena kita bisa bikin rencana. Tapi masalahnya, otak nggak bisa prediksi masa depan dengan akurat. Semua itu bayangan, dan bayangan nggak selalu nyata. Dari sisi psikologis, ketakutan akan masa depan disebut anxiety atau kecemasan. Kita terlalu banyak mikirin what ifs, atau gimana kalau nanti begini. Padahal nggak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi. Kalau kita terus-menerus fokus pada ketidakpastian masa depan, kita bakal hidup dalam ketakutan yang bikin stres, burnout, bahkan bisa sampai depresi. Kita seolah-olah ngejar sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang nggak pasti. Dan itu bikin kita lelah mental. Masa depan itu bisa kita rencanakan, tapi nggak bisa kita kontrol sepenuhnya. Jadi, ngapain kita takut sama sesuatu yang belum tentu kejadian? Jalani saja tanpa harus berlari kencang. Ini poin paling penting. Secara ilmiah, ketika kita fokus pada apa yang terjadi saat ini, otak kita masuk ke mode present moment awareness. Ini adalah kondisi di mana otak kita nggak terbebani sama penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Hormon stres kayak kortisol turun. Kita jadi lebih tenang dan bisa menikmati hidup. Psikologisnya, ketika kita bisa fokus menjalani hidup saat ini, kita mencapai yang disebut mindfulness. Ini bikin kita lebih bahagia, lebih sadar sama apa yang kita punya sekarang, dan gak ngerasa terburu-buru. Gak harus lari kencang untuk ngejar masa depan atau ngubah masa lalu. Karena yang penting adalah menikmati proses yang ada di depan mata. Orang-orang yang bisa fokus di masa sekarang cenderung punya emotional well-being yang lebih stabil. Mereka nggak gampang stres dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Jadi intinya, jangan keburu-buru. Hidup ini soal menikmati proses. Setiap langkah, sekecil apapun itu, kalau dijalani dengan kesadaran penuh, akan membawa kita lebih dekat ke kebahagiaan. Nikmatin aja prosesnya, guys. Hidup itu lebih dari sekedar tujuan akhir. Semua kesalahan, semua penyesalan, itu bagian dari perjalanan kita. Kita nggak harus selalu berlari kencang. Apalagi sampai lupa gimana caranya bersyukur sama hal-hal kecil yang terjadi saat ini. Kadang yang kita butuhin bukan kecepatan, tapi kesadaran. Setiap langkah, walaupun kecil, kalau kita nikmati, akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Jadi, buat apa kita sibuk sama yang udah berlalu? Atau takut sama yang belum pasti? Jalani aja, pelan tapi pasti. Karena hidup ada di sini, di saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe my channel Let's Do It untuk mendapatkan inspirasi lainnya. Bye.